Saya masih bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saiku. Kita coba lihat ya apa yang dikatakan oleh Presiden PKS ketika pidatonya di Milad. Ya. Ini adalah pernyataan dari Presiden, kutipan dari Presiden PKS. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi, apalagi polarisasi. Ya, kenapa itu menjadi senter pemikiran dari Pak Saiku? Ya. Kolaborasi dan bukan segregasi sosial. Iya, ini menjadi satu perhatian bagi saya karena memang membangun bangsa ini nggak mungkin sendirian. Oke. Apalagi satu partai saja. Tapi perlu ada kebersamaan. Saya terinspirasi ada untayan syair ya. Coba ini berbahasa Arab, Mas. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kamu membangun, orang lain menghancurkan. Oke. Ya. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Oke. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau cuma satu orang saja yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan. Nah dari sinilah saya terinspirasi bagaimana politik ke depan itu adalah politik yang harusnya mempersatukan. Politik kolaborasi, bukan tadi segregasi atau polarisasi. Inilah yang perlu, makanya saya mencanangkan dengan teman-teman, sudah kita berusaha terus untuk menjalin silaturahim dengan berbagai elemen anak bangsa. Ya, mencari titik-titik temu dan juga mendapat masukan-masukan dari mereka. Dan kemudian kita coba membangun kolaborasi dengan berbagai elemen. Politik kolaborasi bukan polarisasi, tapi selama ini stigma yang melekat pada PKS adalah partai yang memang berbasiskan agama dan mengedepankan politik identitas. Saya kira itu nggak mempermasalahkan itu ya. Kenapa? Karena agama ini bagi kami sebagai spirit. Spirit untuk memunculkan kebaikan demi kebaikan. Jadi bukan kemudian karena perbedaan ini kemudian kami berbuat perilaku-perilaku yang tidak adil, bersikap yang kemudian anarkis terhadap pemeluk dan keyakinan agama lain. Bukan itu. Tapi justru ini menjadi spirit bagi kami dengan nilai-nilai agama yang kami yakini. Dan ini juga saya kira sesuai dengan apa yang founding father menanamkan dalam basis Pancasila kan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itulah yang kami ingin jadikan dasar bahwa kami bekerja bukan hanya semata-mata ingin sekedar duniawi, tapi menjangkau justru yang lebih dari itu. Kita inginkan nilai ukhrawi. Pak Saiku, Bapak juga sebagai presiden mengatakan bahwa menghindari polarisasi dan menghindari segregasi. Pemilu 2019 mengajarkan bahwa polarisasi begitu tajam dan sampai sekarang tidak kelar. Apakah itu juga menjadi kekhawatiran PKS di pemilu 2024? Justru itu menjadi kekhawatiran kami, oleh karena itulah berbagai upaya-upaya untuk terjadinya polarisasi, segregasi ini tentu perlu diminimalisir. Itu yang mendorong kami juga di PKS mencari celah-celah apa yang menjadi faktor kira-kira tidak terjadi segregasi itu. Salah satunya tadi kita mengajukan Presidential review terkait dengan ketentuan presidensial. Langkah apa lagi untuk mencegah terjadinya segregasi sosial yang begitu tajam? Tadi silaturahim dengan berbagai elemen anak bangsa sehingga hal-hal yang menjadi friksi-friksi yang terjadi ini bisa teredam. Dan ketika masyarakat melihat elit-elit politiknya mereka bisa hidup rukun, insya Allah mereka juga akan bisa hidup damai di tengah masyarakat. Dalam kasus pemilu 2019, Pak Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan, tetapi polarisasi di tingkat bawah masih tetap terjadi. Ya karena ini mungkin nggak clear ya semuanya. Artinya bahwa di elit politik mungkin seperti itu. Tapi di tingkat grassroots-nya tidak menyertakan grassroots-nya gitu. Nah ini yang perlu terjadi sekarang ini mungkin ya. Ini jangan hanya terjadi di tingkat elit. Ya, tapi grassroots-nya diedukasi. Itulah tugas partai politik. Kalau sekarang yang terjadi ketika elitnya sudah bergabung, grassroots-nya ditinggal gitu? Ya itu yang terjadi, seolah-olah seperti itu. Ya. Sehingga grassroots-nya mencari cara sendiri-sendiri? Mencari cara sendiri-sendiri. Nah ke depan saya kira ini kalau tadi elit-elit politik kemudian bisa bersatu, bisa membangun wacana kolaborasi, dan ini diedukasi pada tingkat tataran grassroots, saya kira ini yang justru menarik. Bagaimana
apa yang terjadi di elit akan terjadi juga di tingkat akar rumput. Oke, Pak Saiku, pertanyaan saya adalah apa sih sebetulnya refleksi atau apa ya introspeksi dari PKS akar dari masalah bangsa, ya, yang sampai sekarang ya begini-begini aja. Apa sih akar yang paling hakiki yang menjadi problematik bagi bangsa ini? Menurut saya adalah bagaimana penanaman sikap kenegarawan di antara elemen anak bangsa ini. Kalau seluruhnya mewacanakan nilai-nilai kenegarawanan, saya kira kita akan pasti bersatu pada apa yang sudah diungkapkan oleh para founding father kita. Dan namanya membangun sebuah peradaban nggak mungkin juga selesai di masa founding father. Oleh karena itulah estafeta ini akan dijalani dari generasi ke generasi dengan sikap kenegarawanan itu. Sehingga apa yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh founding father, mereka ingin menjaga kedaulatan negeri, ya, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin mensejahterakan dan ikut serta dalam ketertiban dunia, itu bisa diwujudkan. Oke. Ya. Gini, banyak orang berpendapat mencari negarawan di Indonesia adalah mencari yang tidak ada. Ya. Setuju? Saya kira enggak juga ya. Enggak juga. Ya, kenapa? Karena memang ini tadi mungkin bedanya antara menurut pandangan saya ya. Ya. Beda antara politisi dan negarawan. Oke. Kalau politisi barangkali hanya mementingkan bagaimana bisa menang di kontestasi pemilu atau pilpres. Tapi negarawan adalah bagaimana menghasilkan negeri ini ke depan lebih baik lagi. PKS akan menjadi politisi atau menjadi negarawan? Insya Allah kita menciptakan upaya untuk mewujudkan negarawan-negarawan. Oke. Saya ingin tahu juga, bagaimana sih imajinasi dari Presiden PKS soal Indonesia 2045? Ya, saya kira ini menjadi sebuah cita-cita yang luhur ya. Ingin mewujudkan Indonesia emas di 2045 menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah, saya kira estafeta antar generasi ini harus dilakukan oleh kita. Dan itulah yang perlunya tadi kita continuity dalam masalah-masalah yang sudah baik. Tetapi perlu ada improvement, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada. Sehingga bisa mencapai di tahun 2045 ini, kita menjadi negara yang lebih maju, dengan income per kapita yang lebih tinggi, dengan tingkat tadi kebersamaannya dan kebahagiaan. Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah yang harus dilakukan. Tentu pertama kaitan dengan edukasi terhadap masyarakat dan mempersiapkan mereka. Itulah makanya saya mendorong pada kader-kader dan struktur kami di PKS bahwa membangun politik ke depan ini harus dengan politik pemberdayaan. Kita harus semakin dekat dengan masyarakat, kita harus berdayakan mereka dalam masalah pendidikannya semakin meningkat, kita berdayakan mereka ekonominya semakin sejahtera, semakin tinggi, dan itu harus dilakukan. Sehingga masyarakat merasakan keberadaan betul pejabat publik di daerahnya, di lingkungannya, konstituen ini yang kemudian akan menaruh kepercayaan dan akan bekerja bersama-sama mendukung dalam mencapai kebaikan demi kebaikan. Oke, terkait pemilu 2024. Iya. Apa yang akan dikerjakan oleh PKS? Tentu kami ingin ya pemilu 2024 ini pemilu yang akan semakin baik, semakin sehat. Dan oleh karena itulah tadi diperlukan seluruh elemen, bukan hanya sekedar partai politik, penyelenggara pemilu, dan juga masyarakatnya, perlu juga mempersiapkan diri dengan hal-hal yang lebih baik. Sehingga pemilu ini akan bisa lebih sehat, ya, jujur, adil, semua bisa tercipta. Nah, oleh karenanya ini bukan pekerjaan yang mudah sebagaimana membalik telapak tangan, tapi ini perlu keterlibatan seluruh elemen anak bangsa. Tidak cukup hanya pada tataran elit, tapi edukasi terhadap masyarakat sampai akar rumput ini diperlukan. Oleh karena itu barangkali ini peran-peran dari akademisi, lembaga-lembaga kemasyarakatan ini sangat menentukan. Agar politik ke depan, insya Allah politik yang mencerahkan, politik yang kebangsaan, yang betul-betul akan diharapkan bisa mewujudkan ke depannya menjadi Indonesia emas. Tapi gini, bagi rakyat, itu kan kemudian hanya pemilu itu hanya ritual 5 tahunan, setelah itu ditinggal aja rakyatnya. Ya itu karena kondisi hari ini seringkali kita terjebak pada politik uang. Politik uang. Iya, sehingga seolah-olah itu bisa diselesaikan menjelang pemilu dan setelah itu udah nggak ada lagi kaitan ikatan
antara seorang pejabat publik dengan konstituennya. Betul-betul terputus. Betul-betul terputus. Nah, kami inginkan dengan politik pemberdayaan justru itu meminimalisir politik uang dan ikatan-ikatan antar pejabat publik dengan konstituennya diikat dengan sebuah ikatan pemberdayaan, memberdayakan ekonominya, meningkatkan pendidikannya, dan juga menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Oke, pertanyaan saya yang terakhir. Banyak orang berpendapat bahwa partai politik hanyalah broker dari kekuasaan. Ya itu saya nggak sependapat. Ya karena partai politik ini tentu punya jati diri. Ya. Oke. Yang itu harus punya sikap sehingga tidak harus mengikuti selalu apa yang ada di kekuasaan. Saya kira dalam berpolitik ini justru yang harus dipentingkan adalah bagaimana kita beradu gagasan. Beradu gagasan. Sehingga negeri ini akan semakin baik, bukan hanya sekedar bertukar kekuasaan, ya sehingga tadi ya pragmatis yang terjadi. Oke, baik, terima kasih Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku. Partai politik adalah pilar demokrasi. Namun tingkat kepercayaan publik pada partai politik justru paling rendah dibandingkan perangkat demokrasi lainnya. Menjadi tugas pimpinan partai politik untuk berbenah diri agar partai bisa menghasilkan demokrasi yang lebih substansial dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih.